berakhir dan kita akan menuju kepada hari kemenangan. Di penghujung bulan suci ini, umat muslim disibukkan dengan berbagai tradisi. Namun yang tidak boleh terlupakan tentunya adalah menunaikan kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Menjelang berakhirnya bulan Ramadan, umat muslim yang mampu dihadapkan dengan kewajiban membayar zakat fitrah. Masyarakat bisa membayar zakat fitrah ke pengurus masjid setempat atau lembaga amil zakat, seperti gerai milik PKPU misalnya. Pos Keadilan Peduli Umat ini menghadirkan gerai zakat di berbagai pusat perbelanjaan. Di sini donatur dapat menyalurkan sedekah, zakat mal, dan zakat fitrah. Petugas operasional akan membimbing donatur berzakat sesuai dengan ketentuan. Untuk zakat fitrah, besarannya disesuaikan dengan jumlah beras yang dikonsumsi sehari-hari. Setelah menentukan nominal rupiahnya, donatur dapat melakukan transaksi. Yang tak kalah penting setelah proses administrasi adalah proses ijab kabul. Di mana pemberi zakat dan fasilitator penerima zakat membacakan doa atau niat berzakat. Sejumlah lembaga amil zakat kini menawarkan beragam pilihan cara membayarkan zakat fitrah. Yang pertama kita ada gerai, yang kedua ada jemput zakat, yang ketiga adalah melalui transfer, dan juga di gerai juga kita sediakan mesin debit. Untuk mempermudahkan para donatur untuk memberikan donasi mereka kepada PKPU. Selain membayar zakat dengan uang tunai, umat muslim juga dapat membayar zakat dengan beras sesuai ketentuan. Meskipun beragam cara penyaluran zakat fitrah sudah disediakan, namun masih ada juga muzaki atau pemberi zakat yang menyalurkan zakat fitrahnya secara perorangan. Pembagian zakat langsung secara perorangan ini kerap menimbulkan beberapa masalah. Ada yang pendistribusiannya ricuh karena kurangnya pengamanan, bahkan sampai menimbulkan korban luka maupun jiwa seperti yang terjadi di Pasuruan tahun 2008 lalu. Pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga amil zakat tentunya lebih tertata rapi. Segala sesuatunya lebih terorganisir agar zakat dapat tepat sasaran. Dan tentunya sudah didistribusikan sebelum ibadah sholat Id dijalankan. Anggi Juniarti, Rahadian Ardana melaporkan untuk NET. Ya, setiap individu baik laki-laki dan juga perempuan yang sudah memiliki kemampuan di sini memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus memberikan zakat fitrah. Dan tentunya saat ini sudah bergabung juga bersama kami Bapak Agung Noto Wiguno. Selamat pagi Pak Agung, selamat datang di Indonesia Morning Show Pak. Terima kasih. Ya, mungkin kita perlu perkenalkan sedikit dulu ya Nak ya. Yep. Pak Agung ini adalah Presiden Direktur Pos Keadilan Peduli Umat atau kita lebih sering mengenal dengan sebutan PKPU ya Pak ya. Nah, ini adalah salah satu lembaga yang menerima dan juga menyalurkan zakat fitrah. Nah, sebelum juga kita akan membahas lebih lanjut mengenai zakat, kita mau tanya-tanya dulu nih ke Pak Agung. Sebenarnya PKPU itu apa, aktivitasnya apa saja sih selama ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi PKPU berdiri tahun 99, dia menjadi lembaga kemanusiaan nasional yang mengelola dana-dana dari masyarakat. Salah satunya dana zakat, dana infak, sedekah, dan juga dana corporate social responsibility yang berasal dari perusahaan. Jadi, sejak lahir kita tahun 99 sampai sekarang, dana-dana itu kita kelola untuk program-program kemanusiaan di Indonesia maupun di beberapa negara di luar negeri. Jadi cukup luas ya Pak ya cakupannya ya? Iya, cukup Artinya luas. maksudnya di setiap daerah juga ada kantor-kantor perwakilan dari PKPU Pak? Iya, ada. Sampai saat ini sudah ada 45 kantor kita di seluruh Indonesia. Dan satu kantor kita di Korea Selatan. Wow, Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan, Pak? Sebenarnya itu kita memfasilitasi masyarakat Indonesia yang bekerja di sana. Jadi lebih dari 30.000 masyarakat Indonesia bekerja di Korea Selatan. Yang setahu saya juga Hong Kong kan banyak Pak. Ya, sementara memang kita fasilitasi dulu yang di Korea Selatan. Selama nanti 1 tahun kita akan evaluasi dan kita akan coba kalau memang
pelaksananya baik, kita akan buka di beberapa negara yang lain. Oke, berarti sekarang kita beralih ke pengertian dari zakat itu sendiri kali ya Pak ya. Maksudnya mari kita jabarkan mengenai zakat, silakan Pak. Iya, jadi zakat itu dalam arti bahasanya artinya mensucikan, tumbuh dan berkembang. Mensucikan, Tumbuh dan berkembang. tumbuh dan berkembang. Nah, jadi jangan khawatir kalau orang berzakat itu dia akan bangkrut, dia akan miskin. Karena Allah sendiri mengatakan ketika kita membayar zakat maka dia sesungguhnya zakatnya nanti akan hartanya akan tumbuh dan berkembang begitu ya. Sehingga dalam arti secara syariahnya zakat itu adalah bagian dari harta tertentu yang dikeluarkan dengan nilai tertentu, dengan waktu tertentu dan juga sasarannya tertentu. Sehingga zakat itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Ya, nah sekarang zakat itu sendiri kan kita ketahui ada beberapa jenis ya Pak ya. Ada zakat mal, kemudian juga zakat fitrah yang tadi kita sudah sempat sampaikan. Mungkin sedikit untuk zakat fitrah aja Pak, diulang sekali lagi sebenarnya apa sih definisi dari zakat fitrah ini supaya nanti mungkin banyak pemirsa kita nih yang bisa mengalokasikannya sesuai dengan pada sasarannya Pak. Baik, kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW sendiri mewajibkan bagi hamba saya, ketika masa dulu ada hamba saya ya, orang merdeka, anak-anak, ataupun orang dewasa yang dikeluarkannya sebelum dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi dari ulama menjelaskan mereka yang wajib mengeluarkan zakat itu ketika batas minimalnya ada persediaan makanan untuk esok. Jadi kalau misalnya orang itu punya persediaan makanan untuk esok, dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi standarnya memang betul-betul minim gitu ya, sampai mereka yang punya makanan hanya untuk esok saja dia sudah wajib untuk zakat fitrah. Nah, gitu. tadi kan Bapak bilang bahwa yang maksudnya dizakatkan ini kan juga buat yang sudah mampu dan juga buat sudah mampu emang harus, tapi juga tidak akan membuat bangkrut seseorang kan. Karena sebenarnya berapa besar sih Pak yang dizakatin itu? Iya. Jadi kita ada bedakan zakat fitrah dengan zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kan memang dikeluarkan hanya khusus ketika bulan Ramadan dan bentuknya itu 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter. Nah, kalau zakat mal itu satuan batas minimalnya juga berbeda. Jadi zakat mal itu diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta nisabnya, batas minimalnya setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau misalnya ada 85 gram emas dan harta itu telah dimiliki selama 1 tahun, maka dia diwajib dikeluarkan 2,5%. Nah, jadi perhitungannya berbeda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Ya. Itu tapi cuma 1 kali saja Pak. Maksudnya kalau katakanlah tadi ada kita bicara emasnya kita endapkan selama 1 tahun. Itu 1 kali kita bayarkan. Nanti tahun berikutnya kita bayarkan lagi 2,5% dari itu ya Pak. Iya. Kenapa itu tiap tahun? Itu sebenarnya para ulama sepakat kenapa Allah menetapkan syariat itu untuk menjadikan harta kita lebih produktif. Jadi kalau misalnya hanya disimpan saja, dia setiap tahun akan kena zakat terus tanpa berkembang misalnya. Tapi kalau dengan ini diharapkan harta itu diproduktifkan gitu ya. Diproduktifkan sehingga akan bisa lebih berkembang dengan baik. Nah, siapa saja sebenarnya pihak-pihak di sini yang berhak untuk menerima dari zakat tersebut? Baik. Jadi pihak-pihak yang berhak menerima atau dalam bahasanya mustahik ya, mustahik zakat itu dalam surat At-Taubah 60 ada 8. Jadi di situ ada fakir, ada miskin, ada amil mereka yang mengelola, ada mu'alaf mereka yang baru masuk Islam atau mereka yang akan kita lunakkan hatinya, terus ada hamba sahaya, ada orang ada orang yang berhutang, ghorimin, terus orang yang dalam perjalanan dan orang yang melaksanakan aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah gitu. Jadi ada 8 kelompok di mana orang itu berhak menerima zakat. Bapak tadi katakan fakir miskin ini seringkali ya kita suka mendengarkan dalam satu kata fakir miskin. Tapi sebenarnya ada perbedaan ya Pak antara fakir dan miskin. Mudahnya begini. Gimana tuh Pak perbedaan? Kalau fakir itu memang dia secara potensi dia tidak bisa mencukupi. Misalnya dia punya kebutuhan 10. Dia setengahnya saja tidak bisa memenuhi, artinya cuma bisa memenuhi 3. Jadi itu memang bantuannya sudah hampir dikatakan 100% itu charity ya, atau santunan. Tapi kalau fakir miskin, dia punya kebutuhan 10, dia bisa memenuhi 7 atau 8. Jadi masih kurang sedikit saja. Nah, jadi kalau fakir itu jadi fakir lebih miskin lagi lebih kondisinya lebih susah lagi dari yang namanya miskin gitu ya. Sehingga memang kalau misalnya orang-orang yang jompo yang sudah tidak memiliki keluarga lagi di mana dia juga tidak mampu memiliki tenaga untuk berusaha, maka itu bisa masuk fakir karena sama sekali dia energinya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini satu lagi dari saya ya.
ini ada pengurus zakat, saya kita lihat di sini ya Pak. Banyak orang nih juga yang sering bertanya-tanya, banyak yayasan di sini katanya menerima dan menyalurkan. Dan memang yayasan tersebut juga dikatakan berhak gitu ya, karena memang ada di sini ketentuannya pengurus zakat juga berhak sebagai mustahik. Berapa sebenarnya yang yayasan ini boleh ambil dari zakat yang berhasil dikumpulkan ini Pak? Iya, jadi kalau di Indonesia kan memang Kementerian Agama mengeluarkan SK ya, bagi lembaga-lembaga yang boleh mengelola zakat secara nasional. Jadi ada 18 lembaga yang resmi secara nasional mengelola zakat. Dan di masing-masing lembaga itu syaratnya memang mereka harus memiliki biro pengawas syariah yang mana mengawasi aktivitas pengelolaan dana-dana amanah yang dikelola oleh lembaga. Berkaitan tentang masalah hak keamilan, di Majelis Ulama Indonesia sendiri menetapkan maksimal 1/8 dari mustahik yang menerima zakat. Jadi kan tadi ada 8 asnaf, 8 asnaf maksimal itu 1/8 kita diperbolehkan mengelola dana-dana dari dana-dana zakat yang dititipkan gitu. Jadi 1/8 itu kalau dipersenkan maksimal 12,5%. Nah gitu. Walaupun kajian beberapa ulama tidak menetapkan 12,5%, tapi sebagian besar di Indonesia kita menyepakati tidak boleh lebih dari itu. Gitu. Nah sekarang sistem penyebarannya sendiri dari PKPU gimana nih Pak? Ya, jadi kan kita punya data setiap tahun ya, perencanaan penyaluran setiap tahun di Indonesia. Kayak misalnya tahun 2013 ini kita merencanakan calon penerima manfaat kita baik dari dana zakat, infak, sedekah dan dana CSR ya. Karena ini gabungan yang kita kelola. Itu sebanyak 653.000 calon penerima manfaat yang memang kita rencanakan 2013 ini. Itu bagian dari perencanaan yang kita 600 berapa Pak? 653.000. Dan cara untuk penerimaan zakatnya sendiri sekarang juga udah banyak ya, nggak cuman kita hanya menunggu aja ada sistem jemput bola katanya ya Pak. Jadi gimana tuh Pak? prinsipnya ada 3. Yang pertama, muzaki atau orang yang wajib berzakat itu bisa pasif saja, jangan nelpon, kita akan jemput gitu ya ke rumahnya. Jadi kita punya tenaga penjemputan. Yang kedua, dia juga bisa melakukan online transfer via internet banking, terus phone banking dan segala macamnya. Yang ketiga, dia bisa datang langsung ya, kalau memang ingin bersilaturahim dan melihat apa yang kita lakukan, dia bisa datang ke gerai kita, kantor-kantor kita yang ada di beberapa tempat. Itu sangat ini membantu sekali ya ketiga cara itu tadi, menjemput bola atau mungkin juga melalui transfer, dan juga sekali lagi ya kalau memang punya waktunya datang langsung aja gitu. Nah kalau misalnya zakat lewat online dan juga kartu kredit, ada kartu kredit juga Pak? Kalau untuk sementara kartu kredit yang kita adakan programnya itu untuk program kemanusiaan umum. Jadi kalau di website ada PayPal gitu ya, itu bisa bertransaksi dengan kartu kredit, itu untuk program-program kemanusiaan umum. Kalau untuk zakat masih kita harus tunai kali ya Pak ya. Masa mau zakat aja harus kredit kredit ya kan? Ya beli kompor. Ya, dan ini kita lihat ya dalam plasma nih Pak Agung ya, tadi informasi dan juga berikut dengan beberapa nomor rekening ya yang terpisah. Ada BCA, BSM dan juga bisa dilihat dalam website PKPU yaitu pkpu.or.id. Nah tadi juga saya ingin menanyakan tuh Pak yang mengenai pemisahan rekening. Kan tadi Bapak katakan bahwa PKPU menerima tidak hanya tadi zakat ya, tapi juga infak, ada sedekah ya, dan juga apa aja Pak yang disediakan Pak? Ya, jadi kita bedakan rekening itu, rekening zakat, rekening infak, rekening kemanusiaan, rekening sedekah, dan juga rekening CSR ya. Jadi CSR itu Corporate Social Responsibility, jadi program sosial dari perusahaan yang ingin melakukan program sosialnya. Kita juga punya rekening khusus. Maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya untuk tadi bahwa zakat itu kan sifatnya wajib, sifat syariah yang wajib, peruntukannya wajib, juga waktunya tertentu, dan juga sasaran juga tertentu. Jadi kita pisahkan itu menjadi bagian khusus, dan kita akan bisa lihat seberapa banyak kita harus menyalurkan di 8 sasaran yang tadi gitu. Karena bisa beda antara betul, semua tepat sasaran jadinya diarahkan itu. Jadi kita bisa melihat dalam tahun ini kewajiban penyaluran kita di zakat berapa gitu. Nah, itu maksudnya dipisahkannya lewat mana nih Pak? Karena kalau melihat rekening kan masih cuma ada zakat 2. Kalau di website kita lebih lengkap ya Pak? Lengkap. Di situ ada sedekah, ada infak dan nanti bisa lihat di sana ya. Pak, tadi Bapak udah katakan nih mengenai transparansi, boleh nggak nih kita nih juga dikasih tahu nih semuanya nih, bagaimana sistem penyalurannya dan juga secara transparansinya PKPU ini? Ya, jadi dalam
undang-undang juga kan sudah disyaratkan bahwa setiap tahun kita harus diaudit oleh akuntan publik seluruh laporan keuangan kita, dan alhamdulillah dari awal tahun kita berdiri sudah diaudit oleh akuntan publik dan setiap tahun kita publish di website kita. Jadi silakan kunjungi website kita, di laporan keuangan bisa dibuka, di situ nanti akan bisa dilihat laporan aktivitas keuangan kita di tahun yang lalu ataupun nanti tahun akan datang. Biasanya kan misalnya aktivitas 2013 nanti akan diauditnya di 2014. Kalau 2012 diauditnya 2013. Nah, untuk yang 2012 insya Allah 5 hari lalu sudah selesai dan beberapa hari ini akan kita publish di website kita, dan untuk 2011 kita sudah publish tahun lalu. Gitu. Tapi umumnya setiap tahun ada peningkatan Pak untuk penerimaan zakat? Iya, setiap tahun kalau kita kan punya sebagai lembaga pengelola zakat, kita punya asosiasi namanya Forum Zakat. Di situ antar lembaga zakat, alhamdulillah semuanya meningkat gitu ya. Ya. Artinya sebuah bagian dari sebuah tanda baik kesadaran masyarakat gitu. Jadi kalau dilihat tadi seperti yang diberitakan tadi, setiap tahun penerimaan bertambah, itu menunjukkan kesadaran masyarakatnya semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau dari bicara potensi itu sangat besar, tapi dalam pelaksanaannya itu masih rendah gitu ya. Kalau dari kita aja bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga tepat pada sasarannya, itu kan akan membuat jadi lebih baik semuanya. Dan saya pikir upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu kan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Betul. Jadi tanggung jawab kita semua. Kayak misalnya kan dipublish sekarang Indonesia orang miskinnya ada 28. Ada yang juga bilang ada yang 30 dan segala macam. Tapi itu menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab besar kita semua gitu. Sehingga salah satu bagian tanggung jawab lembaga seperti kita ini yaitu tadi memiliki sebuah kontribusi besar secara transparan untuk mengurangi kemiskinan yang tadi. Betul, berarti Bapak ada himbauan lagi sekali lagi sebelum kita juga akan berpisah sebentar lagi nih Pak. Baik. Ya, saya ingatkan saja untuk zakat fitrah kan hanya tinggal beberapa hari saja. Dipersilakan pada masyarakat Indonesia yang muslim bisa menyalurkannya dengan segera. Kalau untuk zakat mal, kalau memang ingin mendapatkan pahala yang berlipat, dipersilakan juga ditunaikan ketika bulan Ramadan. Walaupun zakat mal juga tidak harus dikeluarkan bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan dengan di bulan Ramadan kita tunaikan keberkahan yang berlipat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin. Ya, dan tentunya sekali lagi kita himbau ya Pak Agung ya, bagi yang ingin menyalurkan zakat bisa juga melalui PKPU. Kalau mungkin masih bingung dengan masih banyak pertanyaan-pertanyaan, bisa mungkin mengakses ke website PKPU ya. Bisa telepon, kemana kita Pak? bisa berkonsultasi di 70607578. Oke. Itu bisa berkonsultasi, bisa minta jemput, atau bisa bertanya apa tuh tentang. Oke, atau setidaknya lihat saja di website pkpu.or.id. Terima kasih ya Pak Agung ya atas waktunya telah mampir di Indonesia Morning Show. Baiklah, setelah commercial break berikut ini kami juga akan kembali untuk mengulang beberapa informasi pilihan kami pada pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih.